Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Mahkamah Konstitusi memanggil 4 Menteri Kabinet Jokowi untuk didengar keterangan dalam sidang gugatan sengketa Pilpres. Pemanggilan ini bukan untuk mengakomodir permintaan kubu 01 dan 03 yang sejak awal persidangan meminta MK menghadirkan menteri sebagai saksi. MK menolak permintaan kubu 01 dan 03 itu. Namun MK punya pemikiran lain, bahwa MK membutuhkan keterangan 4 menteri terkait dengan sengketa yang diperkarakan. Karena untuk kepentingan MK, maka hanya para hakim yang akan bertanya kepada menteri. Sementara para pihak pemohon dan termohon tidak diperbolehkan mengajukan pertanyaan. Kepada para pihak perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi. Yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 4, Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial. Dan 5 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi 5 yang dikategorikan penting didengar oleh Mahkamah. Ini bukan berarti Mahkamah mengakomodir permohonan pemohon 1 maupun 2, karena sebagaimana diskusi universalnya kan badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya interpartes itu kemudian nuansanya menjadi keperpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak. Jadi ini semata-mata Pak Uto untuk kepentingan para hakim. Jadi dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon itu sesungguhnya kami tolak, tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan hakim memilih pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang nanti mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5 April 2024. Kemudian catatan berikutnya adalah karena ini keterangan yang diminta oleh Mahkamah, maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi yang melakukan pendalaman hanya para hakim. Menanggapi keputusan MK memanggil 4 menteri, Otto Hasibuan, anggota tim hukum Prabowo Gibran, menyambut baik hal tersebut. Menurut Otto, keterangan menteri itu bisa jadi semacam blessing in disguise untuk kubu Prabowo Gibran. Ini kan namanya teori pembelaan kan ada kadang-kadang kita menyampaikan sesuatu tapi sebenarnya kita berharap jadi terus terang aja kami sangat berharap sekali kalau semuanya menterinya datang harus setelah dipanggil gini kan. Karena kalau mereka dipanggil, menurut kami tidak lagi terlalu repot untuk membuktikan bahwa semua yang terkait itu tidak ada masalah. Contoh umpamanya, kalau umpamanya Ibu Risma sama Sri Mulyani dipanggil, soal bansos kan clear. Saya nggak perlu lagi cari ahli-ahli yang lain lagi dong, udah clear kan? Ya, soal PJ dan sebagainya juga, itu kan bisa kan selesai semuanya. Jadi ini istilahnya ini blessing in disguise buat kita sebenarnya. Blessing in disguise dengan dihadirkannya nanti para menteri ini, saya punya keyakinan itu akan bisa menjelaskan persoalan dan semua masyarakat Indonesia akan melihat bahwa bansos itu tidak ada kaitannya dengan perolehan jumlah suara yang diperoleh oleh Prabowo Gibran. Bang, itu tadi abang sebut meyakini bahwa mereka akan memperingan kerja-kerja kuasa hukum 02 gitu. Nah. Padahal salah satunya kan Ibu Risma kan kader PDIP gitu. ya, tapi kan dia harus berkata jujur kan, dia kan disumpah dong. Saya harus berpikir positif.
biarpun Ibu Risma itu adalah orang PDIP, saya harus berpikir positif agar Ibu Risma menceritakan yang sebenarnya. Iya dong, ya kan saya kan saya tidak boleh berprasangka buruk bahwa semua saksi-saksi ini akan berkata yang tidak benar. Jadi dengan asumsi bahwa menteri ini akan berkata yang sebenarnya, maka itu akan positif untuk 02. Gitu. Artinya menguntungkan begitu Bang, bukan malah Saya sebaliknya? Enggak merugikan apa yang mereka. Ceritakan dong bahwa bansos itu sesuai dengan undang-undang. Bansos itu adalah sudah persetujuan DPR, disetujui oleh partai. Ceritakan dong bahwa Jokowi maupun pemerintah melaksanakan bansos itu sesuai dengan perintah undang-undang. Prabowo Gibran, Man of Our Time.